Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nishila Putri Denglisa dengan NIM 151423124, mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang prosedur dasar pendidikan kelas rangkap dan juga model interaksi pendidikan kelas rangkap. Semuanya sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa pendidikan kelas rangkap atau PKR merupakan suatu model pembelajaran yang menggabungkan beberapa tingkatan kelas dalam satu ruang kelas dengan satu guru yang mengajar. Nah, di mana model ini sering diterapkan di daerah-daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya. Nah, di mana jumlah siswa dalam satu kelas tidak mencukupi untuk membentuk kelas terpisah berdasarkan tingkatannya. Nah, tapi dalam hal ini terdapat beberapa prosedur dasar yang dalam pelaksanaan pendidikan kelas rangkap. Nah, berikut adalah beberapa prosedur dasar dalam pelaksanaan pendidikan kelas rangkap. Yang pertama ada persiapan kelas. Nah, di mana guru harus mempersiapkan materi ajar yang sesuai untuk berbagai tingkat kelas yang ada dalam satu ruangan. Nah, ini termasuk penyusunan kurikulum yang fleksibel dan dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dari berbagai tingkat. Kemudian ada pengelolaan kelas. Nah, guru perlu mengelola kelas dengan baik, termasuk pengaturan tempat duduk yang memungkinkan interaksi antar siswa dari berbagai tingkat. Nah, pengelolaan waktu juga penting nih agar semua siswa mendapat perhatian yang cukup. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif seperti model pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok, nah hal ini dapat mendorong partisipasi aktif siswa. Nah, dengan menggunakan model ini juga dapat mencangkup pembelajaran mandiri di mana siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi materi sesuai dengan kemampuan mereka. Dan prosedur yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur pemahaman siswa, evaluasi dapat dilakukan melalui tes, observasi, atau penugasan proyek yang melibatkan semua siswa. Hal ini juga terlepas dari tingkat kelas mereka. Nah, semuanya, sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa prosedur dasar dalam melaksanakan pendidikan kelas rangkap. Dan kita juga sudah tahu nih bahwa pembelajaran kelas rangkap atau PKR merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengelola kelas dengan jumlah siswa yang beragam. Nah, dalam konteks ini ternyata bahwa model interaksi dalam pendidikan kelas rangkap sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa model interaksi yang dapat diterapkan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis melalui kerjasama atau PBMKS. Nah, dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Nah, ini mendorong kolaborasi dan komunikasi antar siswa dari berbagai tingkat kelas. Ada beberapa submodel dalam PBMKS, yaitu meliputi model olah pikir sejoli atau MOPS, di mana siswa bekerja dalam pasangan untuk menyelesaikan tugas yang membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian ada model tutorial teman sebaya atau MTTS, di mana siswa yang lebih mampu dapat membantu teman sekelasnya dalam memahami materi pelajaran. Dan yang terakhir ada model diskusi meja bundar atau MDMB. Nah, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk berbagi ide dan juga pemecahan masalah. Selanjutnya ada model pembelajaran mandiri atau PBAS. Nah, di mana dalam model ini siswa didorong untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari seorang guru. Nah, guru di sini berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sumber belajar dan juga membantu siswa dalam mengatur proses belajar mereka sendiri. Kemudian ada model diskusi kelas. Nah, di mana diskusi kelas ini dapat dilakukan dengan melibatkan semua siswa, di mana mereka dapat berbagi ide dan juga pendapat. Nah, hal ini dapat membantu siswa dari berbagai tingkat untuk belajar satu sama lain dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Dan yang terakhir ada model pembelajaran terintegrasi.
Nah, dalam model ini dapat mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema pembelajaran. Nah, sehingga siswa dapat melihat hubungan antar disiplin ilmu. Hal ini juga dapat membantu siswa untuk memahami konteks materi yang lebih luas. Nah, itulah penjelasan saya mengenai prosedur dasar pendidikan kelas rangkap dan model interaksi pendidikan kelas rangkap. Semoga semuanya bisa paham dengan penjelasan saya dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.